Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuk lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepe talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papombong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Kalian juga bisa membaca teks bacaan di atas pada buku pakai KKG 2013 tema 1 halaman 1 dan 2. Nah, di sini setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ya, yang pertama, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dengan terletak di awal, dan akhir, dan di seluruh paragraf. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca teks pawai budaya tadi, yuk kita berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalian bisa mengerjakan pada buku tema 1 halaman 4, 5, dan 6. Paragraf 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menentukan keragaman budaya Indonesia. Nah, gagasan pokok yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini
Mereka datang ke alun-alun. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang budaya kita yang beragam, mari kita melakukan wawancara dengan orang serumah. Nah, kalian sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber atau orang yang memberikan informasi. Kita boleh melihat seperti gambar yang ada di dalam layar. Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang budaya kita yang beragam, mari kita melakukan wawancara dengan orang serumah. Bertanya kepada teman untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Ayo mengamati, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia, cara memainkannya, dan berbagai kecapi. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua ada angklung. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang ketiga saluang. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Tifa. Tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Maksudnya Maluku, bukan Papua ya. Nah, sobat, alat-alat musik tradisional di atas tadi dimainkan dengan cara yang berbeda dan setelah dimainkan akan menghasilkan bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergerak. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi.
Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit, sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat membandingkan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Coba kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.